Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang mendengarkan ibadah online melewati ibadah online sore hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa pada Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, haleluya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengadakan ibadah online sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau, haleluya, beserta kami, di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, Engkau juga memimpin kami semua Tuhan, jemaat-Mu, serta Engkau juga sertai puji-pujian, serta pemain musik Tuhan, kiranya Engkau persatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di atas tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selain daripada itu Tuhan, kami juga berdoa bagi gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, yaitu Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya, sehingga apa yang diucapkan dari Roh-Mu Tuhan, dari Injil-Mu Tuhan, kiranya bisa masuk ke dalam relung hati kami masing-masing, sehingga kami bisa menerapkan apa yang menjadi yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ibadah ini sore hari ini mulai dari awal, pertengahan dan akhir hanya ke tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan melawat kita semuanya hari ini. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita umat tebusan Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan. Dia telah buktikan lewat pengorbanannya, dan kita diselamatkan karenanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk, katakan dengan segenap hatimu, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kasih-Mu sungguh besar atas kami Tuhan. Kau mati ganti dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk selamatkan dosa kami. Kini ku hidup menyenangkan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
hatimu terlalu besar, kasih-Mu Bapa terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk lebih lagi, terlalu besar kuasa-Mu, kasih-Mu bagi hidupku Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Kau telah tebusku, hidupku hanya untukmu Tuhan. Tetap menyembah-Mu, nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap memandang dan menyembah-Mu Tuhan. Dunia takkan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Kataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa pisahkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa pisahkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu hebat Tuhan. Kau selamatkanku, Kau pulihkanku, hidupku menjadi baru. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang mengalahkan dosa-dosa kami. Saat ini kamu bersorak, mau memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, amin. Kasih Tuhan begitu besar, mari kita naikkan syukur kepadanya. Kasih-Nya lebih kuat dari dosa kita. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari
selalu memuji-Mu Tuhan. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar Tuhan, mengalahkan dosa kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur-Mu, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Nya bagi-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi menikmati kasih-Mu. Kami mau lebih lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan, lewat janji-janji firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan janji-Mu pasti untuk kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan kami hari ini Tuhan, Kau selalu beserta kami. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kau mengangkatku ke tempat
selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kau betapa dalam kasih. Katakan janjimu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari pada Selasa yang kedua ini kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dengan tema kenakanlah Kristus sebagai pelengkap senjata terang. Minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana mengikut Kristus sampai memiliki terang. Dan saat ini bagaimana menggunakan senjata pelengkap terang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Kau telah kumpulkan kami dari berbagai tempat dengan ibadah online. Kuasa Roh Kudus akan turun di tengah-tengah kami, mengajar dan mendidik kami, memiliki konsentrasi dalam belajar bersama. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Roma pasal 13. Kita akan mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang pertama, ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus
sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, kita harus memakai Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat kalimat ini mengatakan sebagai pelengkap senjata terang, sepertinya kita akan mengatakan bahwa ada Yesus ya baik, tidak ada Yesus ya baik, karena itu kan hanya senjata kelengkapan. Ya, bukan pokok, kelengkapan. Sehingga banyak orang Kristen memakai Yesus itu hanya sebagai pelengkap, sehingga kalau memang tidak dibutuhkan, pelengkap itu tidak digunakan. Padahal yang namanya perlengkapan ini adalah kelengkapan senjata untuk mengalahkan situasi keadaan masa kini. Jadi kendaraan yang baru itu dilengkapi dengan alat-alat yang baru. Tanpa alat yang baru tidak jalan bagus. Ya, tidak jalan bagus. Kenapa tidak jalan bagus? Karena ya kelengkapan inilah. Contoh mobil diberi turbo. Ya, memang tanpa turbo jalan. Tetapi pada saat tertentu turbo itu yang harus digunakan supaya jalannya cepat, supaya kekuatannya tambah. Nah, manusia lama, manusia yang tidak suka dengan pembaruan-pembaruan itu. Yesus ini merupakan perlengkapan yang melengkapi senjata lama kita dalam peperangan dunia baru ini. Dunia baru dengan cara setan memperbaruinya, dengan tipu muslihatnya, sehingga banyak orang yang masuk di dalam gelombangnya setan, masuk di dalam kesulitan-kesulitan yang setan buat. Akibatnya apa? Mereka hidup gelap. Mereka tidak dapat melihat masa depan. Mereka tidak dapat melihat keberhasilan bersama dengan Yesus. Mereka melupakan Yesus. Padahal ayat awal, keselamatan sudah dekat. Hidup kita ini di tahun 2023, artinya umur kita kurang setahun loh. Nah, kalau orang umurnya kurang setahun, artinya kekuatannya juga berkurang. Ya, segala sesuatu berkurang. Sering saya meletakkan satu benda di satu tempat, tiba-tiba saya mencarinya. Sampai saya panggil cucu saya. Tadi opa meletakkan benda di sini. Yang itu loh minyak kayu putih yang tutupnya itu oranye. Tadi di sini. Opa. Lah ini loh. Di balik tisu itulah kepunyaan opa. Iya. Keselamatan makin dekat. Artinya bahwa penggunaan Yesus ini harus benar-benar kita gunakan untuk mengalahkan berbagai macam situasi yang sudah diperbarui oleh kuasa gelap. Tanpa Yesus kita kalah. Mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu kita masih bisa mengatasi. Tetapi dengan bertambahnya tahun, dengan bertambahnya canggih keadaan dunia, bertambah kesulitan dunia yang kita miliki. Tuhan mengatakan, kenakanlah Kristus Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Bagaimana memaksimalkan senjata terang itu? Awalnya dari ayat ke-10.
kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Punya ndak kasih yang seperti ini? Ya, dunia membuat arus supaya kasih itu tergerus. Sehingga dia hafal kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan lain-lain. Mereka hafal. Tetapi penerapan utama, kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Nah, saya percaya Bapak Ibu hafal. Tetapi sudah mampu enggak kasihnya Bapak Ibu itu tidak menyakiti sesama? Tutur kata kita, kontrol Bapak Ibu. Tutur kata itu kita lepas dari mulut kita. Mari kita evaluasi. Menyakiti hati teman enggak ya? Menyakiti hati saudara enggak ya? Menyakiti hati orang lain enggak ya? Kalau masih, kasihnya belum sempurna. Kasih itu tidak berbuat jahat. Dengan dasar kasih itu tidak berbuat jahat, baru kita dapat memiliki senjata perlengkapan Yesus Kristus di dalam terang. Baru memiliki. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita buka ayat lagi. Ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu apa? Sadar. Sudah sadar, komplit kesadaran kita. Saya bangunkan cucu. Ya, dia masih ngulet ke kiri, ngulet ke kanan. Begitu saya tinggal, tidur lagi. Saya ajak bicara, ayo segera bangun. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Jawabannya apa? Iya. Tetapi masih ngolet ke kiri, ngolet ke kanan. Belum sadar betul. Hidup kita juga sama seperti itu. Kita sadar kok tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu untuk mengalahkan berbagai macam musuh kita harus dengan kelengkapan senjata terang ini yaitu Kristus. Tapi karena kita belum bangun dari tidur, ya baru keluar dari mulut, belum bisa praktek. Nah, prakteknya bagaimana supaya kesadaran itu diikuti dengan praktek? Yaitu lakukanlah apa yang harus dilakukan, meninggalkan perbuatan yang gelap. Yang gelap itu apa? Yang gelap itu pesta pora, kemabuan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Apal kita, ngerti kita, bahwa kalau kita mabuk di pesta pora, artinya kasihnya belum sempurna. Kalau kita masih mabuk di dalam kemabukan, artinya Kristus kita punya, tetapi di mananya tanda tanya. Saya pernah menegur anak muda yang masih suka dengan mabuk-mabukan. Apa jawabnya? Pak, saya mabuk ini kan tidak ganggu orang lain. Ya, saya mabuk di kamar saya tidak keluar lalu marah dengan orang lain. Loh iya. Tapi namanya kemabukan itu Tuhan larang. Hari ini kamu masih bisa ngontrol di rumah. Suatu saat kalau kamu bertiga, kalau kamu berlima, berbuat mabuk. Hal yang biasa seperti itu. Lalu ditanya,
Anak mana toh itu? Anaknya siapa toh itu? Gerejanya mana toh itu? Padahal bapak kita tidak pernah ikut mabuk bersama dengan kita. Padahal gereja kita tidak pernah mengajarkan kemabukan, tapi terwakili dari perbuatanmu. Maka Tuhan katakan buang. Lalu apalagi selain kemabukan? Percabulan. Berbuat cabul kan tidak merugikan orang lain. Saya mau berbuat cabul tidak ngajak orang kok Pak. Iya, setan tuh pinter. Maka Tuhan katakan sadarlah. Tanpa kesadaran tidak mungkin. Kalau hanya dimarahi, kalau hanya dinasehati, kalau hanya ditangkap polisi lalu dibawa ke kantor polisi, bukan solusi yang tepat. Tuhan katakan sadarlah. Lalu apalagi? Pesta pora sudah, percabulan, lalu hawa nafsu. Ya, kasih jangan menyakiti orang lain, tapi hawa nafsu kita belum kita rem. Hawa nafsu kita belum kita tekan, omong kosong. Hawa nafsu itu kalau menguasai kita, pengen marah-marah kok. Pengen buang piring, kita buang piring. Tidak pernah memikir piring itu milik siapa, lalu kalau kena orang bagaimana, tidak pernah mikir. Hawa nafsu, yang penting aku kepengen, aku lakukan. Dan yang lebih bahaya lagi, dikatakan perselisihan. Ayo, siapa yang masih suka berselisih? Ini akhir zaman loh. Tuhan sudah mengingatkan loh. Siapa yang masih iri hati? Ini akhir zaman loh. Roma 13 ini mengingatkan kepada kita. Supaya kita hidup dalam kemenangan. Supaya kita dapat mengalahkan berbagai macam tipu daya iblis. Dengan kecanggihan mereka masing-masing. Ingat, hari-hari ini media canggih loh. Kamu ngomong di sini Eropa, bisa lihat kamu loh. Ya, berita-berita sekarang tidak perlu kita kemana-mana, kita cukup buka HP, tahu kok beritanya. Hati-hati. Media itu bisa jadi positif, berita positif, tetapi media itu juga bisa jadi berita negatif. Maka iblis hanya memberikan kepada kita benih iri hati, benih perselisihan, benih kejahatan, benih egois, dan sebagainya. Tuhan mengatakan ini sudah siang. Benar kan? Ini sudah siang. Kalau dulu ini waktu masih gelap. Kejahatan dapat ditangkap pada waktu itu, di tempat itu, dengan kasus yang diketahui. Sekarang enggak. Media itu media terang. Artinya media terang bagaimana? Semua orang bisa lihat. Polisi bisa tahu. Maka Tuhan mengatakan hati-hati. Nah, jadi kalau kita sering melakukan lagu-lagu kemenangan, ya jangan hanya lagu yang dinyatakan. Tetapi marilah kita nikmati kemenangan pemberian Allah ini. Dengan menggunakan Kristus sebagai pelengkap senjata terang. Jadi kesimpulannya, kalau hari ini kesimpulannya kita hidup di akhir zaman, kita harus menjadikan kasih sebagai landasan dalam hidup berkeluarga, kasih sebagai landasan hidup berjemaat, kasih sebagai landasan hidup bekerja, bahkan kasih dapat kita jadikan landasan hidup bersosialisasi. Landasan hidupnya bagaimana? Jangan menyakiti hati mereka. Yang kedua, kita di akhir zaman. Tuhan mengatakan hidupmu harus sopan.
Sopan dalam bertutur kata, sopan dalam berbuat. Sopan Bapak Ibu. Ya. Anak zaman sekarang pelajaran sopan santun memang tidak ada ajaran. Tetapi seusia saya, seusia 60 ke atas, itu kalau ada orang duduk, kita mau lewat, kita bungkuk, maaf Pak, kalau Jawa derek langkung gitu. Ya. Rasa hormatnya ada. Tapi sekarang bagaimana? Saya tidak kenal lu. Ngapain? Ya dia langkah tegap atau lari atau naik motor. Tapi Tuhan katakan berbuatlah sopan. Nah, jauhilah tinggal kehidupan malammu. Tinggalkan kehidupan malammu, yaitu perbuatan-perbuatan kegelapan, pesta pora, kemabuan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Dan terakhir, gunakan Kristus sebagai kelengkapan senjata pamungkas dalam menghadapi kecanggihan gelombang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Hari ini Kau ingatkan kami supaya kami melihat kasih kami, supaya kami sadar bahwa ini hari terang. Semua orang bisa melihat perbuatan dan tutur kata kami. Maka Tuhan, meteraikan firman-Mu hari ini, kami belajar untuk menerapkannya. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah. PPKM sudah dicabut Bapak Ibu, tetapi masker belum. Ya, jaga jarak di tengah kerumunan belum. Cuci tangan belum. Maka mari kita tetap waspada dengan masker, dengan cuci tangan, dengan jaga jarak dan berdoa. Yang kedua, doakan ibadah online jalan terus. Supaya jalan bagaimana? Bapak Ibu yang buka ibadah online, tolong di like, tolong dikomentari, dan tolong di share. Doakan kru sehat, semangat dalam melayani, dan alat-alat yang digunakan awet. Dari doa Bapak Ibu, kami menikmati hasilnya. Sudah sekian tahun alat-alat tetap dapat digunakan. Kru sehat semuanya. Maka doa Bapak Ibu penting. Lalu ibadah tatap muka GBS Haleluya Palur sudah. Maka Bapak Ibu yang belum ikut ibadah tatap muka, tolong datang ke Palur untuk beribadah bersama dengan kami dengan jadwal. Minggu pagi jam 7 itu ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat ada ibadah cabang dan juga ibadah permata. Sabtu ibadah muda remaja. Saya rasa Bapak Ibu dapat pilih kegiatan dan mari kita ikuti kegiatan GBS Haleluya Palur. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita tunduk kepala, kita akan naikkan syafaat kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami. Bapa, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu, pimpin setai kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu, pemimpin pujian Bapak urapi dengan roh puji-pujian, persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami melalui pujian kami. Bapak,
Jalannya ibadah kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Firman Tuhan Bapak yang akan kami belajari, Tuhan pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua Tuhan menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Bapak, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir kami mohon Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur. Pada sore hari ini Engkau satukan iman percaya kami. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru. Yang rusak Engkau ganti. Supaya Hendra dapat bersaksi tentang jamahan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Berikan kekuatan agar Ibu Gito dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Arin yang harusnya punya tumor dan tulang-tulangnya rapuh. Tuhan akan berikan kemurahan, memiliki tulang yang kuat dan tumornya Kau angkat. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya naik dan juga berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang sesek dan kakinya sakit. 5 saudara kami angkat, kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah apa yang Kau minta, Tuhan kabulkan. Kami berdoa, mengucap syukur karena Pak Paulus Sugito, Lili, Ibu Bambang, Bapak Ibu Doner, saudara kami Frankie, Bapak Ibu Sriono, Bapak Ibu Petrus Sutrisno. Mereka telah Kau jamah. Mereka telah sembuh, tinggal menunggu pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya. Sebentar, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedanganlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena pada sore hari ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau berpisah satu dengan yang lain. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.